Oke, anak-anak, pertemuan kita hari ini kita lanjutkan tentang hukum Newton. Oke, sebelum kita lanjutkan hukum Newton, pasti kita akan bicara tentang gaya. Gaya itu apa sih? Orang bilang bergaya, melakukan gaya, memberikan gaya. Gaya itu suatu tarikan atau dorongan, sehingga dapat menyebabkan perubahan bentuk, perubahan arah, perubahan kecepatan benda. Misalnya anak-anak dari duduk berdiri, itu berarti sudah melakukan gaya. Kemudian gaya itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang satu gaya sentuh, anak-anak ketika memindahkan misalnya gelas ke sebelah kiri, berarti itu gayanya sentuh karena dipegang. Yang kedua ada gaya tidak sentuh atau gaya magnet. Nah, hukum Newton yang akan kita pelajari itu ada 3. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton yang ketiga. Masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Kita bicara tentang Newton, pasti kita berhubungan dengan yang namanya gerak. Hukum Newton 1 itu dikenal dengan hukum kelembaman atau inersia. Maksudnya mempertahankan kedudukan semula. Contohnya, mengapa di mobil itu kita menggunakan sabuk pengaman. Ketika seseorang ngerem mobil, anak-anak ke depan, tetapi langsung kembali ke kedudukan semula, langsung ke belakang lagi. Nah, seperti ini contohnya. Sebuah benda yang sedang diam akan tetap diam jika resultan gaya yang bekerja padanya 0. Jadi kalau bola itu diam, maka dia tidak akan bisa bergerak. Bola yang diam akan tetap diam jika tidak disentuh. Nah, jadi bola itu tetap diam. Kalau anak-anak sentuh berarti dia sudah bergerak. Botol, di situ ada botol. Berubah keadaannya setelah mendapatkan gaya dari bola. Misalnya bolanya itu mengenai botol, pasti kedudukannya akan berubah. Tidak hanya itu, hukum Newton 1 juga berlaku pada benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika jumlah gayanya sama dengan 0. Contohnya apa? Kalau anak-anak sedang berlari, lomba lari, itu anak-anak ketika sampai finish tidak bisa langsung berhenti. Pasti ada lari-lari kecil. Nah, itulah yang disebut dengan hukum Newton 1. Kalau ketika anak-anak sampai finish berhenti, berarti anak-anak bisa jatuh. Ya, biasanya maka di finish itu ada yang menjaga di situ untuk menemani kalian ketika ada lari-lari kecil. Nah, hukum Newton 1, gayanya sama dengan 0. F, gaya itu F sama dengan 0, percepatannya sama dengan 0. Kalau bendanya diam, berarti nggak punya kecepatan, 0. Percepatannya juga 0. Gaya ini termasuk pada gaya gerak lurus beraturan. Berarti kecepatannya tetap atau konstan, karena gayanya 0. Berikutnya, coba perhatikan. Contoh hukum 1 Newton. Benda dapat terus bergerak lurus dengan kelajuan tetap tanpa perlu sebuah gaya apapun. Seperti tadi ketika anak-anak berlari, maka akan terus berlari. Jumlah gayanya sama dengan 0. Yang kedua, perhatikan, setiap benda memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keadaan awalnya. Sifat benda tersebut disebut dengan inersia atau kelembaman. Anak-anak lihat di situ, ada orang yang sedang duduk, berdiri, ketika direm maka semua orang akan bergerak maju. Tetapi akan kembali ke kedudukan semula. Itulah yang dinamakan dengan inersia atau kelembaman. Oke, yang berikutnya sama. Nah, inersia itu contohnya lagi. Kecenderungan suatu benda tetap diam atau bergerak lurus dengan kecepatan tetap.
atau GLB, kecepatannya konstan. Kemarin kita sudah bicara tentang GLB dan GLBB. Berikutnya anak-anak bisa peragakan di rumah contoh-contoh ini, sehelai kertas diapit di antara 2 botol plastik, kemudian anak-anak akan tarik secara cepat. Maka kedudukan botol plastik itu akan tetap karena dia mempertahankan kedudukan semula. Bisa dicoba nanti ya. Nah, berikutnya ini. Kita lanjutkan ke hukum 2 Newton. Jika suatu benda terdapat gaya, maka benda bergerak dipercepat. Besarnya percepatan sebanding dengan besar gayanya. Jika gayanya kecil, menghasilkan percepatan yang kecil. Sama seperti anak-anak. Ketika anak-anak misalnya memberikan gaya pada benda, tetapi dengan tenaga yang kecil, maka akan mendapatkan yang kecil pula. Tetapi ketika anak-anak mendorong meja, contohnya dengan kekuatan yang besar, maka meja itu akan terdorong lebih jauh. Contohnya di sini nih, orangnya yang besar, maka akan menghasilkan percepatan yang lebih besar, karena gayanya yang diberikan juga lebih besar. Nah, hukum Newton 2 itu dapat dirumuskan seperti ini. Secara matematis, lihatlah grafik tersebut. Jika konstantanya dibuat kesetaraan di atas menjadi persamaan. Jadi ada massa benda, ada gaya, ada percepatan. Jadi bisa gaya itu merupakan perkalian antara massa dengan percepatannya. Kalau ditanya berapa massanya Bu? Berarti gaya dibagi dengan percepatannya. Berapa percepatannya Bu? A-nya berarti gaya dibagi dengan massanya. Ya, jadi hukum Newton 2 itu F M kali A. Tuh, yang harus diperhatikan. Berikutnya, definisi hukum 1 Newton. Besarnya gaya diperlukan untuk menimbulkan percepatan pada benda kalau bermassa 1 kg. 1 Newton sama dengan 1 kg meter per sekon kuadrat. Ini yang anak-anak ketahui, nanti bisa diperhatikan. Kemudian tadi kita bicara tentang massa. Apakah massa itu? Massa adalah ukuran inersia. Artinya apa? Mempunyai kecenderungan besar untuk tidak bergerak dipercepat. Satuannya kilogram. Berapa beli gula berapa? 2 kilogram. Anak-anak nggak bilang beli massa gula 2 kilogram, tidak seperti itu. Ya. Di sini makin besar gaya yang bekerja pada benda menyebabkan percepatan yang dialami benda makin besar. Seperti tadi, nih orang mendorong mobil. Yang pertama 1 orang, anak-anak perhatikan 1 orang. Mobil kedua 2 orang, mobil ketiga 3 orang. Maka manakah yang akan memberikan gaya lebih besar? Pasti adalah gambar yang ketiga, karena gayanya lebih besar. Berikutnya ini, makin besar massa benda, maka percepatan yang dialami benda pun akan makin kecil. Tadi kan F sama dengan ma, M kali A. Maka M sama dengan gaya dibagi percepatan. Sekarang lihat, 1 orang mendorong truk, 1 orang mendorong angkot, 1 orang mendorong bajai. Sekarang pertanyaan Ibu, manakah yang akan mempunyai percepatan yang lebih besar? Pasti orang yang ketiga, karena bajai mempunyai massa yang paling kecil. Gaya dengan percepatan itu sebanding. Kalau dengan massanya berbanding terbalik. Massanya besar, percepatannya pasti kecil. Kemudian, ini hukum Newton yang ketiga. Oke, hukum Newton yang ketiga, ini ada aksi main reaksi. Main itu artinya tidak berkurang, tetapi arahnya berlawanan. Ya. Jadi jika ada aksi, ada reaksi. Misalnya anak-anak sedang duduk, kemudian dicolek temannya dari belakang. Itu reaksinya diam aja atau menengok. Nah, kalau anak-anak yang sudah refleks pasti akan menengok karena ada aksi, ada reaksi. Contohnya ini, berapa besar gaya reaksi tersebut?
besar gaya reaksi sama dengan aksi, tetapi arahnya berlawanan. Itu ya. Contohnya ini anak-anak lihat, ada bumi, ada bulan, ada orang narik barbel. Kalau di atas berarti menahannya lebih besar sebanding dengan gaya reaksinya, sebanding dengan barbelnya. Semakin berat berarti penahannya juga semakin besar. Nah ini contohnya lagi, orang yang sedang berenang, tangannya ke depan, ya kan, reaksinya, aksinya, kakinya ke belakang, orang tersebut terdorong ke depan. Contoh yang lain apa misalnya? Anak-anak mungkin bisa berikan contoh, orang yang sedang lomba tarik tambang, kalau 17 Agustus tuh. Aksi sama dengan reaksi, yang salah satunya ke kiri dan ke kanan. Siapa yang paling kuat, maka dialah yang menang. Ini juga, di sini anak-anak bisa lihat, jet, ya, gas buang, roket. Nah, roket itu kan meluncur ke atas, tetapi kekuatannya gas buangnya ada di bawah. Anak-anak juga bisa baca nanti di buku. Kemudian sama dengan orang menembak, pelatuknya ditarik ke belakang, pelurunya akan ke depan. Atau panah itu, anak-anak juga lihat anak panah itu. Nah, apa yang dimaksud dengan berat benda? Berat benda adalah gaya yang dikerjakan bumi pada benda. Maksudnya yang diberikan bumi. Nanti itu hubungannya dengan gravitasi bumi, yaitu berat benda. Jadi tadi ada massa, ada berat. Kalau berat itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Berikutnya di sini, ketika benda bermassa M jatuh bebas, maka benda akan mendapat percepatan sebesar G. Tadi yang Ibu bilang gravitasi bumi. F sama dengan M kali A atau M kali G. W, di sini dituliskan W sama dengan M kali G. W itu sama dengan berat. Berat benda. Kalau tadi gaya, F itu gaya. W itu berat benda. Itu M kali G, massa kali gravitasi bumi. Biasanya kalau tidak dituliskan, maka anak-anak wajib tahu gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat. Tapi kalau di situ dituliskan misalnya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka anak-anak menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Tapi jika tidak diketahui, maka anak-anak memasukkan 9,8. Nah ini, apa beda berat dengan massa? Pada bagian sebelumnya telah disebutkan definisi berat dan massa. Secara singkat kita dapat mengatakan berat tergantung lokasi dan massa dimanapun selalu sama. Jadi massa kita itu selalu sama, tetapi berat kita tidak sama. Ketika kita ada di bulan misalnya, kita menjadi seorang astronot ada di bulan, maka berat kita akan berkurang. Karena berat itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Tetapi bagaimana massanya, Bu? Massanya tetap. Kita tetap kalau buseting ya tetap seperti ini di bulan, tetapi beratnya berkurang. Tuh. Nah, mengukur gaya, alat yang digunakan untuk mengukur ini namanya pegas. Ya, namanya pegas. Pegas ini digunakan untuk mengukur gaya. Nanti akan kelihatan di lab, nanti kalau kita sudah masuk, anak-anak bisa melihat di situ, di laboratorium bisa mengukur berapa gaya yang diberikan oleh suatu benda. Sama di sini sama hubungan pegas pada gaya yang tidak diukur besarnya dapat dilihat dengan skala berapa newton, di situ akan tertera ukurannya. Oke. Demikianlah tadi yang dapat Ibu sampaikan. Jika kurang jelas nanti boleh ditanyakan kembali. Sukses buat anak-anak semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.